Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadine Abigail Setiawan dengan NIM S1A024092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum yang menggabungkan teori hukum acara peradilan tata usaha negara dengan studi kasus nyata, yaitu putusan PT UN Bandung nomor 81/2025/2025 PT UN Bandung. Kasus ini sangat relevan dengan dinamika hukum saat ini karena menyoroti benturan antara syarat mutlak legal standing atau kedudukan hukum seorang penggugat dengan rigiditas sistem pengadaan pemerintah era digital atau e-katalog. Secara teoritis, keberadaan peradilan tata usaha negara merupakan konsekuensi logis dari diadoptnya konsep negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam konsepsi ini, negara melalui pejabat administrasinya memiliki kewenangan yang sangat luas untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan publik. Namun, demi menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak asasi warga negara, PT UN berfungsi sebagai instrumen kontrol yudisial. Peran utama PT UN di sini adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan tata usaha negara atau KTUN tetap berada dalam koridor hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga hak sipil warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Dinamika hukum acara saat ini tidak dapat dilepaskan dari implementasi sistem e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pergeseran dari mekanisme manual ke sistem elektronik ini secara fundamental mengubah cara pejabat administrasi mengambil keputusan. Jika sebelumnya keputusan bersifat diskresioner melalui penilaian manual, kini keputusan tersebut sangat bergantung pada transparansi dan objektivitas algoritma sistem. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi praktisi hukum dalam membuktikan unsur kerugian, karena setiap tahapan seleksi kini terekam secara sistematis dan otomatis yang pada akhirnya mempengaruhi cara kita memandang hubungan kausalitas hukum antara tindakan pejabat dengan kerugian yang didalilkan oleh subjek hukum perdata. Selanjutnya, dalam sengketa ini, para pihaknya terdiri dari PT Seneca Indonesia sebagai pihak penggugat yang merupakan badan hukum perdata peserta lelang. Di sisi berseberangan, ada pihak tergugat yaitu pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Dinas Bina Marga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat yang memiliki otoritas administratif dalam menerbitkan objek sengketa. Selain itu, terdapat PT Bumi Duta Persada sebagai tergugat dua atau intervensi, yaitu pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan langsung karena statusnya sebagai pemenang yang sah menurut keputusan yang disengketakan. Selanjutnya, gimana sih kronologi dari kasus ini? Nah, bermula ketika tergugat menyelenggarakan pengadaan secara elektronik untuk paket pekerjaan rekonstruksi jasa di ruas Moh Toha atau Parung Panjang hingga Bunar. Penggugat berpartisipasi dalam proses tersebut dengan mengajukan penawaran, namun berdasarkan hasil pemeringkatan otomatis oleh sistem e-katalog, penggugat hanya menempati peringkat ke-10 dari total 13 peserta. Mengikuti prosedur sistem yang berlaku, hanya penawaran teratas yang diproses untuk tahap evaluasi lebih lanjut. Sengketa ini kemudian muncul setelah tergugat menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau yang disebut juga sebagai SPPBJ kepada peringkat pertama pada tanggal 22 Mei 2025. Penggugat yang merasa keberatan dengan hasil tersebut kemudian mengajukan gugatan dengan klaim adanya prosedur yang tidak tepat, meskipun posisi penawarannya berada jauh di bawah peringkat pemenang. Selanjutnya, objek sengketa dalam perkara ini yaitu surat penunjukan penyedia barang atau jasa yang disebut SPPBJ yang dikeluarkan oleh tergugat tadi. Melalui gugatannya, penggugat mengajukan petitum agar majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah keputusan tersebut dan mewajibkan tergugat untuk melakukan pencabutan secara hukum. Argumen penggugat berfokus pada ketidakabsahan penetapan pemenang yang menurut pandangan mereka bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip transparansi administrasi. Ada implementasi dari asas-asas dalam hukum acara peratun. Di kasus ini, dalam proses pemeriksaannya, majelis hakim memegang teguh asas praduga rehmatik yang mana objek sengketa dianggap sah sampai adanya putusan yang membatalkannya sehingga proses pembangunan infrastruktur tidak terhambat. Nah, lanjut, hakim juga menjalankan peran aktif melalui asas dominus litis untuk memverifikasi kelengkapan formil gugatan. Hakim secara cermat meletakkan fokus awal pada pemeriksaan eksepsi mengenai kedudukan hukum, karena syarat ini merupakan gerbang utama yang menentukan apakah suatu perkara di sini ini layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok sengketa atau harus dihentikan demi efisiensi peradilan.
Selanjutnya, asas yang ketiga, majelis hakim menerapkan asas pembuktian bebas untuk menggali kebenaran material melalui validasi data elektronik yang tersaji dalam sistem e-katalog. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fakta mengenai peringkat penggugat adalah data yang objektif dan tidak dapat dimanipulasi secara sepihak. Seluruh pertimbangan ini nantinya akan menghasilkan putusan yang bersifat erga omnes, yang mana ini merupakan asas keempat, yakni putusan yang mengikat secara umum bagi seluruh masyarakat dan instansi pemerintah terkait, terus memberikan kepastian hukum yang final atas keabsahan administrasi pengadaan tersebut. Nah, dalam memutus perkara ini merujuk pada doktrin kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Doktrin ini menegaskan bahwa tidak setiap pihak memiliki hak untuk menggugat pemerintah, hanya mereka yang memiliki kepentingan yang dirugikan secara konkret dan langsung yang memiliki kapasitas hukum untuk berdiri di muka sidang. Kerugian tersebut harus bersifat nyata, bukan sekedar potensi atau kerugian yang bersifat imajiner, serta harus memiliki hubungan kausalitas yang tidak terputus dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh tergugat. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, terdapat hambatan yuridis yang signifikan dalam aspek kedudukan hukum penggugat. Karena penggugat berada pada peringkat ke-10, secara sistematis, dokumen penawarannya tidak pernah sampai pada tahap verifikasi substansial oleh PPK. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tindakan hukum langsung dari tergugat yang mencederai hak penggugat. Kerugian yang didalilkan penggugat di sini dianggap tidak memiliki hubungan kausalitas dengan penerbitan SPPBC bagi pemenang, karena secara matematis, pembatalan keputusan tersebut tidak serta-merta memberikan peluang bagi penggugat untuk ditetapkan sebagai pemenang. Rasio decidendi atau dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini menekankan bahwa eksistensi kerugian hukum harus dibuktikan melalui adanya relasi langsung antara keputusan tata usaha negara dengan kepentingan penggugat. Hakim berpendapat bahwa karena penggugat tidak lulus dalam seleksi pemeringkatan otomatis sistem, maka kepentingan hukumnya tidak lagi relevan untuk diuji dalam tahap pembatalan SPPBC pemenang. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang cukup untuk melanjutkan sengketa ini ke tahap pembuktian pokok perkara. Atas dasar pertimbangan formil tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kedudukan hukum. Amar putusan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO. Putusan ini menegaskan bahwa gugatan cacat secara formil karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. Sebagai konsekuensi dari putusan ini, penggugat juga dibebankan untuk membayarkan seluruh biaya perkara yang timbul selama proses persidangan. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari putusan ini adalah dalam hukum acara peratun, ketertiban hukum formil merupakan pilar utama menuju keadilan substansial. Di kasus ini membuktikan bahwa digitalisasi administrasi melalui e-katalog di sini telah membantu peradilan dalam membedah hubungan kausalitas secara lebih transparan. Kedudukan hukum berfungsi sebagai instrumen penyaring agar pengadilan di sini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan nyata, sekaligus memastikan bahwa tindakan pemerintah di sini mendapatkan kepastian hukum yang cepat. Di sini terdapat dua saran penting yang dapat diajukan. Yang pertama, bagi penyelenggara negara perlu ada sinkronisasi berkelanjutan antara aturan hukum pengadaan dengan sistem elektronik agar hak-hak peserta lelang tetap terlindungi secara prosedural. Lalu lanjut yang kedua, bagi para praktisi hukum dan pelaku usaha sangat krusial untuk melakukan penilaian mandiri terhadap aspek legal standing sebelum melakukan litigasi di PT UN guna memastikan bahwa kerugian yang didalilkan ini memenuhi standar kausalitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Sebagai penutup dari penjelasan saya ini, ada satu poin penting yang bisa kita petik dari kasus PT Seneca Indonesia. Putusan ini mengingatkan kita bahwa di era serba digital seperti sekarang, keadilan tidak hanya soal siapa yang benar atau siapa yang salah secara isi, tapi juga soal kepatuhan kita terhadap aturan main atau prosedur hukum yang sudah ditetapkan. Nah, di kasus ini menjadi bukti nyata bahwa sistem seperti e-katalog di sini bukan sekedar alat teknologi biasa, melainkan sistem yang punya dampak hukum serius. Kita belajar bahwa untuk bisa menuntut hak di pengadilan, kita harus bisa membuktikan hubungan yang jelas antara kerugian yang kita alami dengan keputusan pejabat yang bersangkutan. Tanpa hubungan yang kuat dan langsung, argumen sehebat apapun sulit untuk diterima oleh hakim.
Semoga analisis saya ini bisa memberikan gambaran bagi saudara-saudara semua tentang bagaimana hukum acara kita berjalan dan beradaptasi dengan teknologi. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini tidak hanya menambah pengetahuan bagi kita semua, tapi juga memberikan sudut pandang baru dalam melihat sengketa administrasi di masa depan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang saudara-saudara berikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.